Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai faktur pajak. Nah, faktur pajak apakah penting? Oke, di sini kita akan bahas. Di poin yang pertama, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Faktur pajak ini adalah bukti pungutan yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang kedua, faktur pajak ini sangat penting dan wajib diterbitkan oleh pengusaha kena pajak bagi internal perusahaan. Nah, bagi internal perusahaan, faktur pajak ini dapat menjadi salah satu bentuk pengendalian internal perusahaan terhadap proses penjualan dan pembelian barang. Nah, kemudian faktur pajak juga menjadi bukti bahwa perusahaan PKP ini telah melakukan pemungutan, pelaporan, dan penyetoran SPT masa PPN. Nah, jadi faktur pajak itu memang sangat penting ya. Nah, kemudian lanjut ke poin yang ketiga. Apabila PKP tidak menerbitkan faktur pajak dalam penyerahan BKP dan JKP, maka PKP tersebut akan dikenai sanksi denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak atau DPP berdasarkan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Poin yang keempat, nah terkait pajak pertambahan nilai atau PPN, indikator pertama yang perlu kita ketahui ialah kode faktur pajak. Nah, jadi dalam menerbitkan faktur pajak, itu kita harus bisa menggunakan kode sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Nah, kode faktur pajak mulai dari 01 sampai 09. Nah, di sini kita akan memahami macam-macam kode faktur tersebut. Kita akan bahas secara singkat saja. Kode 01. Nah, kode 01 ini digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan swasta atau umum. Nah, kemudian yang kedua, ini kode transaksi untuk bertransaksi terhadap Pemda atau pemerintah yang memakai dana APBN atau APBD. Kemudian, Pemda dan pemerintah ini sebagai pemungut pajak PPN-nya. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk transaksi terhadap BUMN. Nah, perusahaan yang sahamnya 51% dikuasai oleh pemerintah dan sebagai pemungut pajak juga. Kemudian yang keempat, ini pemberian cuma-cuma seperti barang promosi, hadiah, sumbangan, atau bisa disebut juga dengan DPP nilai lain-lain atau untuk pemakaian sendiri. Nah, contoh PT Indofood misalkan ya kan. Indofood membuat catering nih. Nah, di cateringnya tersebut mereka memakai atau menggunakan produknya sendiri seperti Indomie. Nah, jadi atas pemakaian barang sendiri tersebut dikenai pajak juga, dikenai pajak PPN juga. Namun untuk pengenaannya, nah di sini ada notes ya. Itu atas nilai jualnya setelah dikurangi harga pokok produksi. Nah, kemudian yang kelima, ini atas transaksi terhadap jasa ekspedisi, kemudian bisnis travel, dan lain-lain. Nah, untuk peraturan lebih jelasnya, penggunaan kode 05 itu diatur oleh PMK nomor 71 tahun 2022. Kemudian yang keenam, ini transaksi atas warga negara asing. Kemudian yang ketujuh, kawasan berikat atas atau kawasan bebas pajak atau pajaknya tersebut ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini kawasan berikat. Kawasan berikat ini ada pengertiannya ya. Kita lihat di sini. Nah, kawasan berikat adalah kawasan tempat perusahaan yang sebagian besar produksinya untuk ekspor barang ke luar negeri. Nah, sementara kawasan bebas adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, serta pajak penjualan. Contoh kawasan bebas itu ada 4. Yang pertama daerah Bintan, kedua Sabang, ketiga Batam, dan yang keempat ada Karimun. Karimun ini terletak di Kepulauan Riau. Nah, oke, di sini kita ada tambahan catatan untuk kode faktur 02. Nah, dengan catatan nilai tagihan tidak termasuk PPN di atas 2 juta rupiah. Artinya, apabila melakukan transaksi dengan pemerintah atau Pemda namun di bawah 2 juta rupiah, berarti dia tetap menggunakan kode faktur 010. Contohnya seperti ini. Misal DPP 1.900.000, PPN 11% kali
11% dikali. Nah, contohnya seperti ini. Nilai tagihan atau DPP 1.900.000. Nah, otomatis 1.900.000 ini dengan total 1.900.000 ini kita tidak menerbitkan faktur 020 karena nilainya ini masih di bawah 2 juta rupiah. Kalau nilai ini 2.500.000, barulah kita menerbitkan kode faktur 020. Oke, paham ya di sini teman-teman? Nah, kemudian untuk kode faktur 030 yang transaksi terhadap BUMN, nah ini nilainya, nilai tagihan atau DPP-nya termasuk PPN di atas 10 juta rupiah, yang artinya misal DPP-nya hanya 9.990.000, kemudian PPN kita hitung 11% dikali 990 juta. Nah, di sini kita bisa lihat DPP-nya memang benar masih di bawah 10 juta. Namun, kita lihat di note-nya dengan catatan nilai tagihan termasuk PPN. Otomatis DPP ditambah PPN harus di atas 10 juta. Dan kita lihat di sini totalnya 11 juta. Dan otomatis bahwa terhadap transaksi atas BUMN menggunakan kode faktur 030. Karena nilai tagihannya termasuk PPN sudah berada di atas 10 juta rupiah. Oke, semoga kalian bisa paham. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas contoh sekilas. Ini adalah salah satu contoh penggunaan faktur 020 atas transaksi kepada pemerintah daerah. Contohnya, dijual televisi ke bendahara Dinas Kesehatan sebesar 10 juta sudah termasuk PPN. Nah, kira-kira ini kan sudah menggunakan faktur 020 ya, udah fix ya, karena nilainya sudah di atas 2 juta. Nah, saya akan coba kira-kira kita sebagai admin nih di kantor, bagaimana cara penjurnalannya. Caranya gampang banget, kita tinggal tulis dulu jurnal. Yang harus kita ketahui pertama adalah nilai DPP-nya dari transaksi tersebut. Otomatis bukan 10 juta ya, karena 10 juta ini sudah termasuk PPN. Nah, caranya gimana untuk menentukan nilai DPP? Caranya gampang, tinggal 100% bagi 111 karena 11% baru kita kalikan dengan 10 juta. Nah, inilah nilai DPP-nya ya teman-teman. Ini nilai DPP. Nah, kemudian untuk PPN-nya, PPN tinggal kita kalikan 11%. Nah, tapi ingat untuk PPN ini kita tidak memungut ya, karena kita bertransaksi kepada Pemda, otomatis mereka yang memungut PPN ini. Nah, jadi penjurnalan kita sebenarnya hanya di sini adalah kas dan penjualan. Tapi supaya untuk memudahkan bagian admin untuk mengetahui apakah ada PPN atau tidak, maka kita tulis saja di sini PPN PK atau utang PPN keluaran. Nah, namun di bagian kredit juga kita samakan. Ini hanya untuk mengetahui saja bahwa di transaksi ini ada PPN-nya. Tetapi PPN ini dipungut oleh pemerintah, dan untuk nilainya nominalnya di sini cash yang kita masukkan adalah sebesar nilai DPP-nya. Kemudian PPN penjualannya sama. Nah, kira-kira seperti inilah jurnal yang harus kita buat apabila kita bertransaksi dengan Pemda atau BUMN. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk di pelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya.